Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Halo sahabat Jejak Fakta, jumpa lagi dengan saya Wina dalam program acara Jejak PSM. Pada episode kali ini, saya kedatangan 3 orang bintang tamu dari 2 komunitas sekaligus, yaitu dari Memori PSM dan juga dari Pagolonet atau pagolo.net. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita ini seputar PSM Makassar dan bagaimana mereka membangun komunitas mereka yaitu Memori PSM dan juga Pagolonet. Kita langsung saja kenalan dengan bintang tamu kita. Ada Kak Irfan Mus. Iya. Ya, apa kabar Kak Irfan? Alhamdulillah sehat, Kak. Ya, diperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Saya Irfan, ya bisa dipanggil Ivan. Kami dari Memori PSM. Ya, akun Instagram lah. Khusus di Instagram aja selama ini atau sebelumnya mungkin di Facebook, main di Facebook dulu atau di Twitter atau? Kalau sekarang sudah ada semua, Kak. Sudah ada semua ya? Facebooknya, sudah ada Twitternya, sudah ada IG-nya juga, TikToknya juga sudah ada. Cuma di Instagram kan biasanya lebih banyak lebih banyak beraktivitas di Instagram. Lalu ada Kak Gun dan Kak Mamat dari Pagolonet. Ya, diperkenalkan diri dulu. Ya, halo, nama saya Darmawan Gunawan, panggil Gun. Saya dari komunitas pagolo.net. Mamat, silakan. Saya Nur Rahmatan Sari dari komunitas literasi pagolo.net. Ya, jadi teman-teman kita ini selama ini ada di balik layar. Di balik informasi-informasi yang mereka berikan juga, masukan-masukan, kritik-kritik yang membangun juga sebenarnya ya kepada tim PSM Makassar dan juga manajemen PSM Makassar. Tetapi semua itu sebenarnya untuk kebaikan dari PSM Makassar itu sendiri. Nah, tema kita kali ini terkait memang dengan literasi karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak banyak orang atau penggemar sepak bola itu yang yang memberikan informasi dan berusaha untuk bagaimana merawat literasi atau hal-hal yang berkait dengan dengan histori misalnya, atau kita bicara tentang bagaimana membuat orang mau membaca terkait dengan PSM Makassar, baik yang dulu-dulu, sekarang maupun mengulas strategi dan lain sebagainya. Jadi di sini kehadiran Memori PSM dan juga kehadiran dari teman-teman Pagolonet akan membuka wawasan kita agar kita juga sama-sama untuk merawat literasi PSM agar PSM ini sejarahnya itu bisa terus dikenang gitu ya. Jadi kita tuh tidak ketinggalan juga dengan klub-klub lain yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, Kakak Irfan dulu. Ini kan Memori PSM dari namanya sendiri memori atau sesuatu yang sudah lewat gitu ya, sesuatu yang dikenang. Nah, bisa diceritakan bagaimana awal membuat Memori PSM ini dan siapa saja sebenarnya orang-orang yang memang kepikiran, saya mau bikin ini supaya supporter itu bisa tahu gitu sejarah PSM seperti ini, orang-orang yang berjasa dan lain sebagainya. Iya, jadi sebenarnya Memori PSM ini ada sejak 2017, Kak. Dimana saat-saat itu momentum-momentum kita rindu juara, kita rindu dengan suasana-suasana tahun 90-an, tahun 2000-an, yang ya notabene mungkin sejak 2017 itu sudah sekitaran 17 tahun PSM itu tidak juara-juara gitu. Dan banyak cerita yang ceritanya mau kita kenang, mau kita ingat kembali. Nah, saya sebenarnya sendiri bukan awal dari yang bentuk ini Memori PSM ya. Namun saya bergabung di Memori PSM itu sejak mulai berjalan setahun setelah adanya Memori PSM ini. Nah, ya tujuannya sebenarnya lagi-lagi memang untuk ini merawat ingatan sebenarnya. Kami selalu membahas atau memberikan hashtag di setiap postingan itu merawat ingatan. Dan sebenarnya sorongan terbesarnya adalah bagaimana PSM ini punya museum mini lah gitu. Karena dengan dokumentasi yang bisa kita lihat itu kita bisa mengenang kembali gitu bagaimana zaman-zaman PSM pada era-era yang sebelum-sebelumnya gitu kan sebenarnya. Ya. Kalau Pagolonet sendiri awal dibentuknya itu seperti apa? Kalau saya tidak salah dulu Andika ya yang pertama atau Untuk yang kapabel jawab itu kayaknya ini. Mama. Oh ya silakan Mama. Jadi sebenarnya kalau secara
kronologi Kak, saya juga tidak kurang kapabel karena saya bukan pelaku sejarah sebenarnya di dalam Pagolonet itu sendiri. Tapi secara garis besar, dulu komunitas ini lahir karena adanya rasa penasaran terhadap dunia literasi sepak bola itu sendiri, karena pada awal tahun 2016 itu, medio 2015-2016 kan ada kekosongan liga. Ya, Nah, kegiatan supporter di situ juga ada kekosongan juga kegiatan, sehingga yang bisa dilakukan ya cuman update-update berita tentang sepak bola nasional saja. Apa yang didapatkan teman-teman dari Makassar tentang update-update sepak bola nasional, kok kebanyakan kita cuma dapat berita tentang klub-klub luar, tentang profil pemain luar, kegiatan-kegiatan klub dan sebagainya. Kami sebenarnya terinfluence dari misalnya di Bandung ada Sima Maung ya. Di Surabaya ada Emosi Jiwaku, di Solo ada di Pagar Manahan, Batas Pagar Manahan ya. Jadi mungkin dari situ kami juga berpikir, wah kalau di Makassar mau dibuatkan sepertinya kayaknya bisa rame juga. Kita bisa menginfluence orang untuk mengabadikan dan merawat ingatannya tentang PSM melalui tulisan-tulisan juga. Ya. Karena kalau tulisan-tulisan yang sifatnya up to date itu kan sebenarnya bukan tugas kami, itu tugas-tugas jurnalistik yang lebih rigid seperti itu. Kalau untuk tulisan-tulisan di luar pertandingan, termasuk profil pemain dan juga latar belakang klub itu sendiri, nah itu bisa menjadi makanannya mungkin untuk Pagolonet sendiri. Nah, Kakak Gun, kayaknya sudah bisa jawab yang ini. Jangan dilempar lagi. Ini kan dulu waktu kita masih punya stadion ya. Waktu belum jadi rawa, sebelum diruntuhkan itu, saya melihat aktivitas dari teman-teman Pagolonet juga yang membuat semacam buletin ya, dan dibagi-bagikan kepada supporter. Itu adalah sebuah kegiatan yang positif pastinya, karena seperti kita tahu ya, itu tadi untuk membuat teman-teman juga punya rasa untuk membaca gitu ya, untuk mendapatkan informasi, untuk mengetahui cerita-cerita itu kan, atau misalnya pada saat mereka nonton juga gitu sebelum pertandingan kan, setidaknya mereka ada aktivitas gitu membaca. Dan bagaimana sampai kepikiran membuat buletin seperti itu? Pertama mungkin yang saya mau jelaskan adalah sebenarnya Pagolok.net atau saya dan Mamat yang terlibat di dalamnya kan, ini cuman bagian dari cara mencintai PSM. Misalnya ada orang lain yang setiap pekan datang ke stadion, itu caranya mencintai PSM misalnya. Kalau kami di Pagolonet dengan cara seperti itu, karena jujur untuk saya tidak mampu untuk setiap pekan ke stadion ya. Dengan cara di Pagolonet saya ngasih value lah lain ke klub, ke PSM dengan bergabung di komunitas Pagolok.net dan mengembangkannya. Persoalan mungkin matchday program, Mbak ya. Iya, matchday program. Buletin lah. Kan itu Inggris, sangat Inggris sekali. Iya. Persoalan matchday program kan persoalan kita membuat memorabilia sebenarnya dalam bentuk buletin. Ini akan menjadi catatan sejarah, menjadi platform medium untuk supporter terlibat, menurut saya secara langsung dan tidak langsung. Jadi tujuan kita mengarsipkan sejarah PSM itu dengan sendirinya berjalan secara natural ketika kita membuat model-model seperti itu. Karena supporter pasti simpan yang benar-benar supporter gitu ya, yang itu bisa jadi mahal nantinya, karena bisa jadi memorabilia, kan bisa jadi jejak timeline nantinya ketika kita mau tahu apa yang terjadi 2-5 tahun kebelakangan, pada hari ini bisa melihat termasuk kita menyusun statistik bahwa pertemuan tahun sekian ini dengan ini pernah seperti ini. Itu kan sebenarnya bisa terbaca juga gitu, kemungkinan hasil pertandingan dari statistik yang matchday itu ya, yang dikumpulkan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang komunitas Memori PSM dan Pagolonet, saya pastinya ya teman-teman ini kan dengan memberikan
dengan berkontribusi seperti itu pasti kan karena kecintaan gitu. Nah, Kak Irfan sejak kapan sih mulai senang PSM, mulai fanatik, mulai memberikan kontribusi seperti itu? Dari jenjangnya seperti apa? Kalau bicara senang PSM Kak, sebenarnya ya mulai dari era-era 2000-an lah, karena ya zaman-zaman 90-an kan kita masih berada pada umur-umur anak-anak gitu kan. Ya, jadi tapi ya kami memang dari dulu sebenarnya Kira-kira SMP gitu? ya seperti itulah Kak. Karena ada baju timeline itu yang kami selalu mau bikin, cuman belum sempat. Jadi itu From Father to Son, atau kami mau ganti dengan batu teter ya nak, nah gitu. Jadi dari bapaknya ke anaknya. Jadi memang dengan istilah-istilah seperti itu yang membuat saya sendiri berpikir, saya ingat bahwa pernah ya dulu di Stadion Matuangin itu saya pernah disompo, di apa istilahnya? Di ini apa? Di denge. Kalau orang Makassar bilang ya di denge. Iya. Sampai nonton untuk hanya sekedar datang lihat pemain, walaupun waktu saat itu mungkin kita tidak tahu siapa yang main ini, hanya sekedar euforia seperti itu. Tapi kalau bicara tentang sampai kapan mulai kita mengikuti sejauh ini, ya semenjak ini tadi Kak, semenjak pegang akun ini juga, hingga karena memang kena gitu, mengingatkan kembali di mana, oh saya pernah kayak gini, saya pernah kenal ada namanya pemain ini gitu. Nah, akhirnya dari sekedar namanya saja kita coba gali informasi apa sih sebenarnya, siapa sebenarnya ini pemain, kemudian bagaimana sepak terjangnya waktu dia main gitu. Walaupun dulu kita hanya sekedar menikmati menang kalah gitu, nonton ya sorak-sorai gitu, Pulang gitu pulang ya. ya tadi itu lah Kak. Ya. Kalau Kak Gun? Ini klise sih sebenarnya. Kayaknya 80-an, 90-an akhir semua anak laki-laki tertarik ke sepak bola. Apalagi PSM ini kan memang sejarah ya, turun-temurun jadinya memang, betul. Kan persoalan tahu dulu, terus penasaran dan terus mencari gitu. Kalau saya lahir di Lamongan mungkin saya Persela Lamongan. cuma saya sebatas begitu aja. Tapi memang seperti itu, sama saja dengan saya kan, saya pernah diwawancara juga waktu saya masih di PSM ya. Saya diwawancara, saya bilang semua anak yang lahir di Makassar itu pasti PSM Makassar. Itu dia mau kemana lagi, karena memang satu-satunya tim yang ada sekarang di Makassar adalah PSM. Karena itu kita berusaha bagaimana bisa menjaga tim ini tetap eksis. Apakah itu dengan cara yang memberi masukan seperti apa gitu ya, tetapi semuanya kan sebenarnya demi kebaikan dari tim PSM itu sendiri. Nah, kalau Kakak Mamat? Kalau saya sebenarnya lebih ke terjebak sama orang tua sih Kak. Dulu saya ceritanya itu saya dulu jadi alasan orang tua supaya bisa pergi nonton PSM, karena ibu selalu larang bapak tuh pergi nonton PSM, harus bawa saya kalau supaya bapak bisa cepat pulang. Kalau untuk bisa sebut pemain, tahun 2000-an udah bisa sebut pemain, waktu awal-awal itu belum. Masih kenal PSM saja, belum yang kenal penting pemain. Nonton bola gitu. Bisa ke stadion nonton bola sudah happy. Nah, kita kembali lagi nih mengenai komunitasnya. Untuk memori PSM sendiri itu kan menggali informasi, apalagi informasi-informasi yang jadul ya, yang lama-lama begitu kan tidak gampang gitu. Kita mau mencari foto, kita mau mencari data, dan kita tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena apa yang sudah kita keluarkan itu akan ada di ingatan orang seterusnya. Kalau informasi itu salah kan berarti kita akan merusak sejarah. Nah, bagaimana prosesnya? Ini kadang yang jujur sebenarnya kadang kita sulit di situ Kak, banyak hambatan-hambatan untuk menggali itu. Cuman ya salah satu langkahnya kadang kami datang langsung ke pemainnya yang masih hidup. Ya alhamdulillah, karena bahkan sampai sekarang kan masih ada Om Kengwi, Om Budi Wijaya yang pernah merasakan bermain langsung dengan legenda Makassar yang mendunia itu, yang Ramang gitu. Akhirnya kita datang cari informasi, bahkan tidak segan-segan kadang kami minta fotonya untuk kami scan ulang untuk mendokumentasikan atau menjaga ini barang supaya tidak hilang begitu saja. Nah,
di zaman 90-an atau juara, walaupun kami di 92 mungkin belum terlalu tahu istilah PSM atau belum terlalu kenal PSM ya, kami juga cari itu. Ada kami yang kami dapat informasi ternyata PSM di 92 dimenangkan oleh Om Mustari Ato. Ya, coba kami cari informasinya. Jadi langsung kami datangi rumahnya. Beberapa mantan pemain itu kami datangi rumahnya dan sekaligus juga sebenarnya mau melihat kehidupannya sekarang itu seperti apa. Setelah mereka bermain, apakah sudah berada di atas kata sejahtera atau masih pada tahapan ya masih begitu-begitu saja. Jadi caranya ya gitu tadi ya, sambil sembari kami cari informasi-informasi, mengumpulkan kepingan-kepingan informasi itu, ya kami juga datangi dan ternyata banyak pemain, ini yang menarik sebenarnya, ternyata banyak pemain yang buat clipping pribadi, Kak. Buat clipping pribadi untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang selalu kami sorong. Harusnya ketika misalnya PSM ini punya museum, ini sebenarnya semua hal-hal yang disimpan oleh selama ini oleh pemain itu bisa disatukan. Ya. Bahkan ada pemain yang kayak Om Mustari Ato itu baju juaranya dia masih simpan sampai sekarang. Dia bilang suatu waktu ketika sudah ada tempat, saya akan menyumbangkan ya, saya berikan ini baju untuk disimpan di tempat tersebut gitu. Jadi itulah salah satu sebenarnya yang beberapa cara yang kami gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan PSM masa lampau gitu. Ya, tapi memang harus seperti itu ya. Kayak saya sama Pak Dahlan kan juga kita menyusun buku tidak asal menyusun. Karena itu yang saya sampaikan tadi, salah sedikit kita merusak sejarah. Karena itu adalah tanggung jawab moral kita seperti itu. Jadi memang tidak gampang menjadi seorang penulis ya, karena kita memang harus memberikan sesuatu yang benar gitu, fakta, bahwa faktanya seperti ini. Nah, kalau dari Pagolonet sendiri kan ada ada website juga ya, di mana banyak sekali penulis-penulis saya lihat diberikan kesempatan untuk memasukkan tulisannya dan diterbitkan oleh teman-teman Pagolonet. Dan selain itu juga aktif sekali saya lihat di Twitter ya, daripada di medsos yang lain. Mungkin siapa yang mau menjawab? Silakan, kalau bergantian. Soal kerja-kerjanya. Ya. Sebenarnya kalau soal literasi sepak bola kan masih tergolong baru ya, kayak 2010 sebenarnya baru bermula di Inggris. Maksudnya literasi sepak bola ini catatan-catatan yang mengkhusus ke sepak bola, soal statistik, soal penjelasan posisi pemain dan segala macam. Kan sebelumnya kan persoalan heroisme di lapangan, persoalan sejarah apa yang terjadi ketika yang lalu-lalu. Perubahan itu sebenarnya yang membuat kita kadang agak bingung porsi mana yang kita mau ambil gitu. Apakah heroisme masa lalu atau apa yang terjadi, atau lebih ke fokus ke literasi sepak bola yang memang khusus pada persoalan statistik atau istilah-istilah dalam sepak bola. Tapi persoalan kerja-kerja Pagolo.net sendiri sebenarnya 3 tahun belakangan setelah digital booming sebenarnya jauh lebih mudah, karena penyedia statistik makin banyak gitu. Orang-orang yang belajar statistik makin banyak, orang-orang yang melek literasi makin banyak. Jadi makin kesini makin kita merasa makin mudah, makin terbantu gitu. Persoalan literasi kan ujungnya adalah persoalan interpretasi dan kolaborasi. Akhirnya itu yang kita buka, orang menginterpretasikan PSM sesuai dengan apa yang mereka interpretasikan, terus datang mengirim tulisan ke kami. Itu bagian dari kolaborasi gitu. Jadi Pagolonet sebenarnya jadi medium, jadi platform untuk teman-teman di Makassar untuk menginterpretasikan PSM sesuai dengan apa yang mereka pikirkan masing-masing. Lebih ke situ jatuhnya sih, Mbak. Itu apakah setiap hari atau pas ada saja yang mengirim baru dinaikkan atau bagaimana? Tantangannya di situ karena tidak banyak yang bisa mencurahkan lewat tidak banyak tulisan gitu ya. Yang bisa menulis, bukan bisa bisa menulis atau yang mau menulis. Gitu. Kalaupun ada yang mau menulis, kadang kami merasa bahwa ini redundan, repetisinya terlalu banyak, bahwa sudah banyak tulisan yang mudah-mudahan begini. Gitu. Jadi kita juga bingung kadang menentukan standar yang mana yang akan kita tampilkan gitu. Itu mungkin tantangannya sekarang, sama dengan kerjaan kita masing-masing misalnya. Kan ini persoalan cuman hobi, passion dan segala macam, harus beradu dengan apa yang
kita kerjakan gitu. Jadi tantangannya itu bahwa tidak selalu kayaknya tidak setiap hari ya, tapi memang harus diluangkan mudah-mudahan kayak begini. Kalau kita lihat kan seperti Memori PSM lebih banyak main di Instagram gitu. Kalau saya lihat kan teman-teman Pagolonet ini lebih banyak di Twitter. Itu kenapa memilih mainnya di Twitter? Apakah karena bisa update setiap saat atau bagaimana? Mungkin karena bahan jualannya Pagolo sama Memori kan beda, Kak. Kalau Pagolo kita tidak terlalu fokus ke ke visual, kita cuman fokus ke data. Nah itu kayaknya lebih enak ditampilkan di Twitter daripada di Instagram. Pun kalau ada di Instagram itu cuman perpanjangan tangan dari Twitter dan web kita, cuman seperti itu. Nah ini kita melihat itu tadi kan teman-teman sudah istilahnya kayak berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran gitu, atau memberikan informasi-informasi apakah itu dalam bentuk tulisan teman-teman yang lain juga yang termuat di Pagolonet, maupun dari teman-teman Memori PSM yang berusaha mencari informasi kisah-kisah yang dulu gitu ya, fakta-fakta yang dulu langsung ke lapangan seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman ini melihat situasi sepak bola di Makassar saat ini seperti itu, apalagi kan dengan tidak adanya stadion gitu, teman-teman supporter harus jauh pergi ke Parepare. Itu bagaimana teman-teman melihat hal tersebut? Berat ini digambarkan situasi seperti ini, Kak. Ya kalau bicara tentang supporter ya mau tidak mau dengan kondisi hari ini yang misalnya notabene tidak ada lagi stadion di titik awalnya PSM berada ini, ya mau tidak mau dimanapun stadionnya, dimanapun PSM bermain ya kita harus datang gitu kalau memang kita memang betul-betul sebagai supporter gitu kan. Namun ya sangat disayangkan ketika misalnya memang sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan tentang persoalan stadion tersebut gitu kan. Karena biar bagaimana namanya kan PSM Makassar. Iya betul. Bukan PSM apa gitu kan. Jadi memang harus di sini. Jadi tetap ada rasa kecewa yang ini ya, karena kalau dulu kan kita tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu memikirkan, karena bukan hanya sekedar datang ke stadion, ini perjalanan panjang, belum hal yang lain-lain, menyiapkan keuangan kan juga tidak hanya untuk beli tiket gitu ya, ada pengeluaran lain-lainnya gitu. Betul. Yang harus disiapkan. Saya jujur Kak, selama musim ini baru sekali kita datang ke stadion, baru 2 kali lah. Waktu pertama kali mau dicoba Parepare itu, sama baru menurut saya partai yang bergengsi itu kemarin Persija, dan ternyata datang ke sana juga ya. Hasilnya ya cukup mengecewakan sih. Selebihnya ya ini tadi, karena memang kita di sini di mengelola akun-akun seperti ini sebenarnya kan bukan kerjaan utama gitu. Ini feel ya ada dorongan saja, ada feel, jadi ya karena kadang kalau misalnya apalagi ketika misalnya jadwal matchnya itu bukan di weekend gitu. Ya bukan di weekend, di weekday gitu, waduh harus pikir 2-3 kali untuk berangkat. Yang menjadi kendala teman-teman yang ada di Makassar ya. Itu juga menjawab sebenarnya Kak. Maksudnya kenapa aktif di Twitter, kenapa aktif di Instagram? Ya itu tadi, lagi-lagi karena memang ada kesibukan masing-masing gitu Kak. Apalagi ya tidak bisa juga kita kayak satu orang gitu pegang 1, 2, 3 sosial media, jadi harus ya berbagi tergantung dari admin siapa yang siap, siapa yang bisa untuk cepat update informasinya. Kalau dari Pagolonet, stadion supporter yang saat ini kan terus terang ya memang kecintaan mereka tetap ke sana gitu, tetapi kan sebenarnya banyak resiko juga yang bisa timbul kayak di perjalanan kan segala macam, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Saya selalu mengulang ini, selalu bilang ini persoalan suatu ketika nanti kita punya stadion di Makassar, stadion yang proper, landscape diskusi, landscape pembicaraan supporter di Makassar itu akan berubah menurut saya ya. Karena di tataran sekarang itu pembicaraan supporter PSM Makassar atau kita sebagai pecinta PSM tidak akan bisa naik ketika standarnya belum naik. Maksud saya begini, persoalan Parepare itu kita masih
yang penting ada dulu. Ya. Kita tidak akan pernah bisa berbicara PSM lebih lanjut ketika ini belum mapan, belum settle. Kita mau bicara PSM bla 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 menjadi klub profesional dan segala macam, padahal standarnya masih yang penting ada dulu. Jadi ketika nanti persoalan stadionnya, nanti kita punya stadion yang proper di Makassar, itu akan merubah betul-betul menurut saya landscape pembicaraan, landscape diskusi supporter di Makassar meningkat satu tangga. Beda misalnya kita ketika mendengar Jackmania atau Boboto berbicara di level diskusinya misalnya di stadion, bagi dia sudah mempertanyakan kenapa tiket mahal misalnya. Bagaimana akses disabilitas misalnya. Situasi-situasi yang betul. Ramah anak misalnya. Persoalan tidak merokok di tribun misalnya. Itu kan sudah di level diskusi, di level yang naik karena secara infrastruktur mereka sudah mapan, sudah settle. Jadi kita belum bisa naik kalau masih di level di standar yang penting ada saya di. Karena kan seolah-olah ini juga musafir sebenarnya gitu. Mau saya bilang itu mau away tidak, bukan, mau home juga bukan. Karena tetap saja sebenarnya musafir memang. Jadi wajar ya kalau kita lihat juga teman-teman supporter masih sering melakukan aksi demonstrasi gitu ya di kantor-kantor pemerintah, karena memang ya tuntutan ini memang harus selalu disuarakan. Nah ini juga bisa tambahin. Silakan. Kan ada yang bilang bahwa anti sekali dengan politik dan sepak bola begitu. Kalau saya sih tidak anti-anti banget, karena persoalan stadion itu political will. Maksudnya kemauan politik sesuatu. Kalau kita anti dengan hal-hal begitu, menurut saya ya tidak akan pernah ada stadion. Makanya yang politik itu salah satu jalan untuk menurutku capai hal-hal yang misalnya soal infrastruktur gitu. Memang harus didorong gitu. Tidak perlu anti politik dengan sepak bola, karena sepak bola politik menurutku jadi cara yang paling cepat untuk bisa mewujudkan adanya infrastruktur stadionnya di Kota Makassar. Kalau saat ini kan kita lihat PSM lagi bagus-bagusnya ya. Kalau kita lihat kan kita kayak dibawa lagi ke tahun 2017-2018 kemarin kan yang nyaris. Kita selalu bicara nyaris dengan banyak sekali hal-hal yang mengganggu gitu, sehingga nyaris itu tidak menjadi sebuah kepastian gitu. Nah sekarang kan kita berada lagi di posisi itu. Nah bagaimana tanggapan dari teman-teman dan mungkin harapannya untuk PSM di tahun 2023 ini? Siapa yang? Ya, kalau saya sih sebenarnya untuk melihat PSM seperti kebanyakan orang agak kaget sebenarnya Kak, melihat PSM bisa seperti sekarang ini. Kalau melihat juga pemainnya, latar belakang pelatih juga seperti apa, saya tidak bisa menyangka PSM bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Awal putaran kedua ketika PSM juara separuh musim itu, saya sudah berani menaikkan ekspektasi, bisa juara. Sudah sejauh ini kita sudah setengah jalan, dan harapannya tentu saja semoga anomali nyaris itu tidak terjadi lagi 5 tahun ke belakang. Ya, siapa Kak Gun? Kalau bicara soal PSM, menurut saya salah satu klub di Indonesia yang secara olahraganya, Mbak, klub yang paling bagus evaluasinya, menurut saya. Setiap tahun selalu jelas maunya apa di tataran olahraganya, sportnya. Apalagi musim lalu nyaris degradasi. Ya, betul. Kalau itu yang mau dibungkus misalnya kan, kalau bicara yang lain soal klub profesional kan masih jauh masuknya. Tapi secara olahraganya, saya sepak bolanya secara tim, sportingnya paling bagus menurut saya evaluasinya. Dijelas maunya apa. Secara tes, CEO punya tes yang bagus soal pelatih. Misalnya setiap musim selalu beruntung menurutku punya pemain asing yang bagus misalnya. Terus persoalan harapannya, yakin juara musim ini. Amin. Irfan? Saya singkat Dika, intinya cukup sudah catatan sejarah kita menjadi tim yang paling banyak runner up-nya. Musim ini harus juara gitu. Itu saja Kak.
Jadi musim ini sudah ibaratnya kayak udah berapa kali di puncak ya. Terakhir juga kita berhasil mengalahkan Persib yang berapa kali? Hampir 15 kali ya. Tidak 15 pernah kali. terkalahkan sejak ditangani oleh Luis Milla dan akhirnya takluk juga di tangan Fernando Tavares. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman tetap menjaga dan merawat literasi sehingga teman-teman supporter yang lain juga bisa selalu tercerahkan dengan informasi-informasi yang teman-teman berikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian jejak PSM kali ini dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada AMPSM yang telah mendukung program ini. Sampai jumpa di jejak-jejak PSM lainnya. Ewako.